Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak mengurangi kesejahteraan kita. Sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Namun kita percaya, kita tetap yakin bahwa lewat video ini mari kita bersukacita karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan besar untuk hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ada, mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan tentang kematian Kristus. Kristus mati untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dan Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Karena Ia mengasihi kita. Dia mati untuk kita karena kita berharga di matanya. Dan tujuan daripada kematian Kristus untuk kita ada dalam perdamaian bersama dengan Bapa di surga. Kita dapat membangun hubungan yang tulus dengan Tuhan. Kita dapat membangun kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita juga dapat membangun hubungan yang suci di hadapan Allah dan bersama dengan sesama kita. Kita akan disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Kalau kita saling mengasihi, kalau kita saling mengampuni. Hanya dengan kasih kita dapat menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Kristus mati, ingat langkah berikutnya, membangun hubungan kita yang erat dengan Bapa di surga. Janganlah dirimu diperdaya dengan keadaan yang ada. Tapi mari kita senantiasa hidup ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jikalau kita jauh daripada Tuhan, maka Alkitab mencatat hanya kesusahan belaka. Alkitab menegaskan hanya penderitaan dan kesakitan yang kita akan terima. Keluaran 23-25 mencatat tentang keuntungan dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Ibadah juga akan membawa keuntungan besar, kata 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kristus telah mati hanya untuk memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita satu dengan yang lainnya, dan membangun keluarga atau hubungan dalam persekutuan yang manis antara kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku. Ya. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan ini menjadi rema dan kekuatan bagi kita bersama. Kita tetap melangkah dengan pasti bahwa Yesus Tuhan kita ada di pihak kita. Kita tidak perlu untuk takut dengan kabar yang kita dengar. Kita tidak perlu takut dengan sesuatu yang kita lihat. Tapi marilah kita takut akan Tuhan. Benarkah, sudahkah saudara dan saya ada di dalamnya? Kalau kita katakan saya sudah dalam Tuhan, tidak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Karena kita sudah dalam Tuhan. Kekhawatiran, keresahan hanya mematahkan iman kita. Tapi keyakinan akan firman Tuhan akan membawa hidup kita dalam kebahagiaan dan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap waspada, jaga diri dengan hidup sehat. Ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh para medis, apa yang disampaikan ya, oleh hamba-hamba Allah, mari kita pegang Tuhan. Bersama Yesus kita akan cakap dalam segala perkara. Di luar Yesus kita akan mengalami kesusahan besar. Haleluya. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu. Angkatlah tanganmu ke atas tinggi-tinggi dan terimalah lawatan dan berkat daripada Tuhan. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dalam Kristus Yesus, di bawah pimpinan tuntunan Roh Kudus,
akan terus menjamah, melindungi, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dimanapun, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi. Tuhan tidak akan pernah kecewakan saudara. Tuhan tidak akan pernah buat saudara susah. Karena Allahku dan Allahmu adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang besar, dahsyat dan penuh keajaiban. Ya. Berkati umat-Mu Tuhan, jauhkan dari segala ancaman, sakit penyakit, wabah, bencana, virus yang adain Bapa. Dan permudah semua jalan hidup dan kehidupan mereka. Limpahi dengan berkat kekuatan yang datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Shalom, kita akan ketemu minggu depan.